Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tercinta di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pagi hari ini kembali kita membaca firman Tuhan dan bagaimana saya menyiapkan firman Tuhan setiap pagi. Nah, mari kita ikuti caranya ya, supaya kita memang jadi pertama diambil dari Almanak HKBP ayat harian seperti hari ini ya. Ini di Almanak HKBP. Nah, ini Almanak HKBP. Hari ini Sabtu 13 Januari itu tertulis dalam Matius 6 ayat 6 ya. Nanti kita baca Matius 6 ayat 6. Nah, kemudian bacaan pagi itu adalah Matius 13 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, Matius 13 ayat 1 sampai 9, perumpamaan tenang penabur. Nah, kemudian bacaan malam yaitu Roma 10 ayat 9 sampai 17, keselamatan untuk semua orang. Nah, jadi pertama tadi adalah Matius 6 ayat 6 itu nasihat tentang berdoa. Mari kita lihat. Ini Matius 6 ayat 6. Mulai. Tanian ko bilut maholahu. Sordak ma pitui. Sordak ma pitui. Ini batangi yang mahu. Itu amangmu nadi nabuni gabi baloson ni amangmu namarnida dinabuni ma ituho. Bahasa Indonesia, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi, Bapamu yang
pihak tersembunyi akan membalasnya. Akan membalasnya kepadamu. Kemudian bacaan pagi ya. Itu Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kita mencoba buka dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nah, ini. Dalam perikop ini dikatakan ialah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Jadi perumpamaan tentang seorang penabur. Sampai ayat 9 ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu hari itu Yesus meninggalkan rumah itu lalu pergi ke tepi danau dan duduk di situ. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekeliling Yesus. Karena itu ia pergi duduk di dalam perahu. Sedangkan orang banyak itu berdiri di pantai. Lalu Yesus mengajar banyak hal pada mereka dengan memakai perumpamaan. Jadi ini waktu Yesus berada ya di dalam perahu, karena banyak orang, dia mencari tempat di dalam perahu ya. Nah, seorang petani pergi menabur ya. Demikianlah Yesus mulai dengan ceritanya. Jadi dalam cerita ini jelas kita tahu menabur benih. Jadi yang jatuh di jalan akan dimakan oleh binatang, tidak tumbuh. Yang jatuh dalam bebatuan hidup sigan, mati tak mau ya, tumbuh tapi mati. Kemudian yang jatuh di dalam semak belukar ya, dia tumbuh tapi dihimpit oleh semak-semak itu. Kemudian yang bagus dia jatuh dalam tanah yang subur, dia bertumbuh, berbuah dan berhasil. Itulah. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah firman Tuhan apabila ya kita terima, tapi ya banyak kita terima dan banyak lupa, sama dengan tidak menerima firman Tuhan. Jadi itu namanya tadi yang dihimpit oleh semak-semak belukar ya. Nah, kita diganggu oleh situasi dan kondisi. Nah, itu bacaan pagi. Kemudian bacaan malam ya. Bacaan malam di sini dikatakan, kita lihat dalam Almanak HKBP ya. Bacaan malam itu adalah Roma 10 ayat 9 sampai 17. Kita lihat perikop Roma 10 ayat 9 sampai 11 ya. Apa? Ini tadi sudah tentang penabur. Sekarang Roma. Roma ya. Roma 10 ya. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Nah, ayat 9 ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 17. Nah, perikop daripada ayat ini adalah
keselamatan adalah untuk semua orang. Jadi kita tulis judulnya keselamatan untuk semua orang. Untuk semua orang. Nah, kita hubungkan keselamatan untuk semua orang tadi adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ini keselamatan untuk semua orang. Kita coba lihat dulu ayatnya, apa sebabnya ini. Ayat 9 ya. Sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Nah, jadi ini jelas. Jadi dibuka dalam perikop dalam ayat 9. Ini adalah sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Ini yang pertama. Dan saudara percaya dalam hatimu, ya. Jadi kita mengaku dalam mulut, percaya dalam hati. Nah, jadi dalam hati, ya, sehingga mengaku, ya, percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus, ya. Jadi jelas Allah menghidupkan Yesus dari kematian, ya. Maka saudara akan selamat. Jadi keselamatan itu apabila kita, ya, mengakui bahwa Yesus itu, ya, mati dan diselamatkan oleh Allah. Kalau kita itu percaya, kayak kita selamat. Tapi kalau kita tidak percaya kalau Yesus itu mati dan diselamatkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kita tidak yakin, ya bagaimana kita dapat keselamatan? Nah, karena kenapa? Karena Yesuslah yang menyiapkan tempat di surga, life after life. Artinya hidup sekarang, ya, setelah hidup. Jadi setelah hidup sekarang ini, what next? Nah, itulah the news of Jerusalem. Nah, Jerusalem yang baru itu, wah, kalau kita mengenang Yerusalem yang baru, itu 2.400 km persegi, ya, tinggi, panjang, lebar. Di dalamnya itu 2.400 km itu, yaitu mungkin 2 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa dari Anyer Panjalukan itu 1.000. Jadi tambah lagi 1.000, 2.400. Waduh, itulah Yerusalem yang baru, ya. Nah, 2.400 km itu isinya di dalam itu jalannya itu emas murni. Dan di sana cahaya lampu itu warna biru, ya. Jadi emas murni, jalannya emas murni, warna biru. Kemudian air mengalir di tengah kota. Air ada mengalir. Itu diciptakan oleh Tuhan nantinya. Ada mengalir di tengah kota. Nah, kemudian ada di sana pohon, ya, pohon yang rindang. Dan pohon itu berbuah setiap bulan. Buahnya itu gratis. Itulah tempat kita baru, itu the news of Jerusalem, life after life. Nah, jadi kita hubungkan tadi perikop ayat harian. Jadi kalau dikatakan tadi adalah kalau Anda mau berdoa, ya, tutuplah kamarmu dan berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi, maka Dia akan membalasnya. Nah, jadi ini semua berhubungan, ya. Ini dibuat oleh HKBP, ya. Jadi perikop Matius 6 ayat 6. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 6 itu perikopnya apa judulnya, ya, kita harus tahu. Buka Alkitab, ya. Nah, Matius 6 ayat 6. Nah, ayat 6. Nah, nasihat tentang berdoa. Jadi kalau kita berdoa, itulah yang kita lakukan. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, ya. Kita berdoa, Tuhan akan mendengar. Nah, itulah mengolah
pembacaan firman Tuhan setiap hari, ya. Setiap pagi, setiap hari, itulah. Jadi, apa ayat yang menentukan dan perikopnya apa? Sasarannya kemana? Kemudian yang pendukungnya bacaan pagi. Jadi, seperti contoh hari ini, perikop yang ayat inti Matius 6 ayat 6, ya, yaitu nasihat tentang berdoa. Nah, kemudian pada bacaan pagi yaitu adalah perumpamaan tentang penabur. Nah, artinya orang menabur benih. Jadi yang menabur ini tidak semua benih itu tumbuh baik dan berbuah. Dan demikian juga lah penyampaian firman Tuhan, ya. Tidak semua firman Tuhan itu yang diterima oleh manusia bertumbuh, ya, baik dan berbuah. Ada kalanya diterima tapi dihimpit oleh tekanan-tekanan dari luar atau godaan-godaan, ya, atau dia digoda oleh wanita. Nah, seperti bangsa Israel, ya. Waktu kita lihat dalam perikop kemarin, ya, bangsa Israel menyerang bangsa Midian. Kenapa? Karena orang Israel itu kawin campur. Jadi kawin campur dengan orang yang menyembah berhala. Dan orang yang menyembah Tuhan itu tidak boleh. Bagi Tuhan tuh lebih baik kamu binasa. Makanya dihancurkan yang mengawini, ya, dan yang dikawini pun dihancurkan. Itu contoh Israel, ya. Bangsa Midian itu dihabisin sama Musa. Karena kenapa? Ya, mereka merusak tatanan daripada bangsa Israel. Nah, itu tentang menabur. Jadi firman Tuhan itu, ya, harusnya bertumbuh dan baik diolah setiap pagi. Nah, makanya kalau kata cucu saya, ya, saudara-saudara dan teman-teman, baca firman wajib setiap hari katanya. Amin. Nah, kemudian didukung lagi oleh bacaan malam, ya, yaitu Roma 10 ayat 9 sampai 17, ya. Nah, Roma 10. Jadi keselamatan untuk semua orang. Jadi keselamatan untuk semua orang. Artinya tadi penabur, ini keselamatan untuk semua orang. Jadi apabila kita yakin dan percaya Yesus yang meninggal itu dihidupkan oleh Allah untuk menyediakan tempat di Neus of Jerusalem yang tadi, ya, mati setelah mati. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan dari 3 perikop ini. Dan itulah setiap pagi yang saya sampaikan dalam firman Tuhan, baik dalam Facebook maupun dalam WA, ya, semoga bermanfaat. Demikian pengolahan daripada pembicaraan firman Tuhan setiap hari. Jadi almanat HKBP sudah ditentukan, ya, hari ini. Seperti hari ini adalah Matius 6 ayat 6. Nah, kemudian dibantu dengan bacaan pagi, yaitu tentang perumpamaan menyabur. Kemudian dibantu dengan bacaan malam, yaitu bahwa keselamatan untuk semua orang. Yesus keselamatan untuk semua orang. Nah, jadi Yesus mati, dihidupkan Allah. Kalau kita percaya, kita selamat. Kalau kita tidak percaya, kita tidak selamat dan melainkan binasa. Demikianlah sedikit penjelasan saya dalam mengolah setiap pagi, ya, firman Tuhan. Ya, kita harus bangun memang jam 4 dan mengolahnya memang sekitar ada 2 jam, ya, dan termasuk mengolah yang lain. Demikianlah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa menerima apa yang dijelaskan. Mari kita baca firman Tuhan setiap pagi bahwa Tuhan akan bersama kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing dalam mencapai atau menuju tujuan hidup, tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah hidup di dalam Jerusalem yang baru, ya. Jadi bukan Jerusalem sekarang. Dan kapan Yerusalem yang baru itu diciptakan? Kita sabar menunggunya. Tuhan pasti mengabulkannya dan menciptakannya. Amin. Tuhan memberkati.
Happy